melulu. Mau beli nggak? Beli sih gampang. Yang penting kerja dulu dong. Udah deh, kalau nggak mau beli, mendingan gue cari cukup. Mau kemana buru-buru? Di sini aja. Pokoknya abang borong semuanya. Yang penting. Iya, sini aja, Neng. Kok cakep bener sih? Udah kawin belum? Jaja, kalau kawin sih sudah pasti sering, Ja. Sembarangan aja lu ngomong. Emangnya gue apaan? Neng, ada kue pepeknya nggak, Neng? Ada, mau berapa biji? Biasa. Maksudnya bukan PPP itu. Tapi yang itu tuh. Permisi Pak, numpang tanya. Kalau alamat ini di mana? Kalau ini nih di Jakarta Timur, seberang sana, nyebrang. Terima kasih ya Pak. Kembali. Uangnya udah habis, Bu. Si Marni kemana? Kok nyarinya Marni aja sih Bang? Sama saya kan sama juga. Lebih bebas lagi pelayanannya. Bukan begitu Neng, abang kan cuma nanya. Ya kalau soal beli kue sih mendingan kue Neng ya abang makan kan lebih enak. Sini dong. Kuenya udah lah. Cak,
Usil aja lo. Mana aja sih lu? Dari tadi tungguin. Dari tadi gua nongkrong di sini. Lu kan janjinya di tikungan. Gua mau ngomong sebentar. Ngomong apaan lagi? Mau beli kue satu aja pakai tinggal ngobrol dulu. Belum megang-megangnya. Mau kemana? Lu sih yo ngeganggu aja, nggak boleh orang senang. Tuh lu lihat boncengannya. Ya, tadi siang gua dapat laporan ada om-om dirampok di sekitar sini. Hah? Kapan kejadiannya? Tadi malam. Semalam gua nongkrong di sini, gua nggak denger apa-apa. Kerjaan lu kan nyolekin cewek-cewek. Mana lu tahu tuh kejadian? Tuh orang yang dirampok sama sekali tidak melapor. Ya, mungkin dia malu. Soalnya kejadiannya di tempat beginian sih. Lu cari informasi ya. Orkes tuh, gue nyanyi dulu ah. Abang bengong bukan kucing mau nyolong, tapi bengong lihat hidung koko mancung. Mata bulat, bibir tipis, muka lonjong. Ai percis macam bintang film. Bang salah lihat, abang salah alamat. Yang dijual kue bukannya kokom. Di kokom abang mau bertanya, sebelum abang mencicipinya. Nanti abang akan borong semua, asalkan kokom mau menjawabnya. Yang ini, Ada oncom di tengahnya, yang ini, ada gula di tengahnya abang, yang ini. ada kacang di tengahnya. Kalau yang ini, Ini abang genit. ya abang tanya yang ini, emang yang ini. Yang ini nih. Kue, kue, kue baskom, kue asli buatan kokom. Luarnya singkong, dalamnya oncom. Ini cerita bukan bohong. Kenapa sih kok abang bengong? Abang bengong bukan kucing mau nyolong, tapi bengong lihat hidung koko mancung. Mata bulat, bibir tipis, muka lonjong. Ai percis macam bintang film. Bang salah lihat, abang salah alamat. Yang dijual kue bukannya kokom. Dari mana, Neng? Malam-malam kok sendirian? Saya baru datang dari kampung dan mau mencari rumah paman saya. Gampang, itu besok saja. Lebih baik sekarang ikut dengan kami.
Tidak, biar saya sendiri. Bangsa siapa kau? Berani ku campur urusan orang. Tidak perlu kalian tahu siapa aku. Cepat, pergi dari sini. Kau tidak apa-apa? Tidak. Namaku Badrun. Dan kau? Namaku Mina. Aku baru datang dari kampung, dari Cilacap. Aku datang ke kota ini untuk mencari alamat pamanku. Alamatnya di mana? Saya tidak ingat, karena kertas alamat itu ada di dalam tas yang dibawa lari oleh berandal-berandal itu. Waduh, sulit juga mencari alamat yang belum diketahui di kota sebesar ini. Nah, bagaimana kalau sementara kau tinggal di rumahku, sambil kau ingat-ingat kembali alamat itu? Tidak usah khawatir, aku sudah berkeluarga. Tapi kalau kau takut dan keberatan, ya tidak apa-apa. Aku hanya ingin sekedar menolongmu. Aku pulang dulu ya. Hati-hati di jalan. Mas, Ada apa? tunggu. Rasanya aku memang membutuhkan pertolonganmu. Mari. Nah, sementara menunggu istriku datang, sebaiknya kau mandi dulu. Ini anduk, dan ini pakaian bersih. Selesai mandi, kau boleh istirahat di kamar ini. Dan ini minuman untukmu, oke? Aku keluar dulu ya. Nanti kalau ada apa-apa, panggil aku. Sebentar bang, dia sedang mandi. Namanya Mina. Kelihatannya sih cantik juga bang. Tante Mira belum kemari? Belum bang, katanya besok pagi dia akan datang. Besok kau sediakan 400 gram untuk kelompok Scorpio. Serahkan pada Tante Mira. Dan atur pengirimannya seperti biasa. Baik bang. Tadi ada pesan buat Bang Kodar dari kelompok Macan, agar pengiriman barang untuknya dipercepat minggu depan.
Bukan mereka yang mengatur ini semua, tapi aku. Baik, Bang. Saya rasa hidangannya sudah siap, Bang. Mari. Sebaiknya kau jangan terlalu kejam dengan anak buahmu, Mir. Sebab kalau ada di antara mereka yang kurang puas, bukan kita semua yang berbahaya. Rahasia kita akan terbongkar. Mas, antara kejam dan disiplin itu berbeda. Jadi menurutku, apa yang aku lakukan selama ini bukan kekejaman, tapi mengajar disiplin pada mereka. Sebab kalau orang-orang bodoh dibiarkan bebas, kita semua akan celaka. Ya, terserahlah. Tapi yang penting, kau harus hati-hati dengan usaha kita ini. Oke, aku harus pergi dulu. Oh ya, semalam Badrul menemukan perempuan desa yang kesasar. Sekarang dia ada di dalam kamar. Tolong kau urus ya. Beres. Dipo. Ya, Kau tinggal saja aku. Dan bawa barang itu. baik. Sudahlah, Dik. Tidak usah dipikirkan lagi apa yang sudah terjadi. Anggap saja ini suatu kecelakaan. Manusia bejat. Rupanya kalian semua sama saja seperti serigala-serigala buas yang hidup di tengah hutan belantara. Ya, memang. Kadang-kadang kita harus menjadi serigala-serigala agar tetap bisa hidup di kota besar seperti ini. Kita tidak boleh lengah dan kita harus berani melawan kekerasan yang ada di kota besar. Dan juga kita harus berani melupakan apa yang pernah terjadi pada diri kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita lupakan apa yang pernah kau alami. Aku yakin kau masih punya masa depan yang cerah. Asal kau mau mengikuti aku. Tidak. Aku mau pergi. Tidak. Biarkan aku pergi. Aku tidak mau ikut dengan kalian. Lepaskan. Nina, tenang. Kau harus ikut dengan kami. Percayalah, aku pasti akan menolongmu. Tidak. Aku tidak mau ikut. Kalian manusia bejat. Manusia terkutuk. Bangsat. Kurang ajar. Bagaimana? Sudah dapat informasi tentang perampokan itu? Belum? Bagaimana kalian? Masa kejadian di daerah operasimu sendiri tidak tahu? Tugas utamaku bukan masalah perampokan. Dan aku tidak mau operasiku diganggu dengan tugas-tugas lain yang nantinya akan menggagalkan tugas penyamaranku. Sambil menyelam minum air. Itu yang harus dilakukan oleh setiap anak buahku yang kreatif. Bukan hanya terpaku pada satu masalah saja. Dan naluriku mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan operasimu. Bukan hanya kau yang punya naluri semacam itu. Aku juga. Tapi aku butuh waktu untuk itu. Sudah, kalau kau tidak mau menyidik perampokan itu, akan aku kirim yang lainnya. Titik. Tunggu dulu. Jangan lakukan itu. Aku tidak mau operasiku dicampuri. Atau aku akan mengundurkan diri. Mana sih punya kamu? Tunggu, kayak mau diambil. Cepetan dong. Gak sabar amat sih. Dari siapa sih? Ada deh, mau tau aja sih. Nih bahannya nih. Bagus nggak? Bagus. Jahit ah. Tin, Jahit aja. mulai hari ini saingan kita bertambah satu lagi. Maksudmu? Tuh, pendatang baru yang sama si Marni. Yang kayak begitu dibilang saingan. Ir, kalau untuk lelaki, tampang belum tentu jadi jaminan. Lihat nih semua, yang penting,
Penampilan dong. Kau tidak usah heran, Min. Begitulah kelakuan mereka. Oleh karena itu, kita hidup di sini harus bisa menyesuaikan diri dan berlaku seperti mereka. Bila tidak ingin tertekan dalam hidup ini. Oh iya, bagaimana tadi kelanjutan ceritamu? Ya, setelah dia bergulat dengan penyakitnya selama 1 minggu, akhirnya ibuku meninggal. Tapi sebelum dia mengembuskan nafasnya yang terakhir, dia berpesan padaku agar aku menemui pamanku di kota. Karena di kampung, aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Lagi pula, ibuku pernah berjanji pada pamanku. Ibuku bilang, nanti pamanku yang akan menjelaskan semuanya itu padaku, mengenai ikrar mereka berdua. Tapi, karena peristiwa yang baru aku alami itu, aku tidak tahu apakah aku bisa berjumpa dengan pamanku. Sudahlah, Min. Lupakan saja semua itu. Bila Allah menghendaki, pada suatu saat nanti, kau pasti akan dipertemukannya. Kapan hutang-hutangmu diselesaikan? Nanti, Tante. Nanti. Setiap hari kau bilang nanti. Aku kan sudah bilang, kalau kau hanya sekedar menjual kue itu saja, tanpa memanfaatkan tubuhmu, mana mungkin kau bisa hidup? Sudah, keluar sana dan suruh Sitini masuk. Hari ini tugasmu mengantar. Jangan banyak dong, Bang. Apa? Sudah, jangan pakai tawar-menawar. Pokoknya, Bang Dipo akan memberitahukan mobilnya. Dan kau tunggu isyarat dari Bang Dipo. Hati-hati, jangan sampai mencurigakan. Dan perhatikan sekelilingmu, ya? Beres, Tante. Itu kan sudah rutin. Ya sudah. Marni, tugasmu sekarang membimbing Mina, supaya dia tahu bagaimana caranya melayani langganan. Baik, Tante. Dan kau, Mina, tentunya kau tahu bagaimana memanfaatkan tubuhmu yang indah itu. Oke. Aduh, kenapa sih lemes aja? Ya, gimana nggak lemes? Tiap hari begadang terus. Ah, abang narik bajai siang malam nggak lemes. Mau nggak lemes? Hah? Nih, minum ini. Aduh, cakepnya. Neng, mau nggak kawin sama abang? Hah? Jangan gitu dong, Mas. Jangan pada kasar-kasar dong. Kasihan kan dia baru pertama kali jualan. Udah, lu jangan ikut campur. Kan udah ada si Jaja di situ. Emang tangan lu pada kayak kepiting? Beli kagak? Ngegrayang aja. Ja, gua pulang dulu. Ngapain pulang buru-buru? Kawin belum, bini belum punya. Mendingan kayak gue. Bang, kok nggak boleh kue saya sih, Bang? Ular bulu, ganggu aja lu, sini. Coba kalian lihat, kalau kadang kita begini terus, bisa melarat kita. Tapi kalau semua pembeli yang mau, kita mau apa, Ir? Iya,
Memang kita tidak bisa apa-apa. Tapi sebelum keadaan seperti ini berkepanjangan, kita harus mencari jalan keluarnya. Agar kita tidak nganggur saja. Ya Om, gue tinggal dulu jadi kakap. Lo urus dia soal Semina. Emang dasar lu gatel, Ir. Maunya sama om dulu. Biarin aja. Jadi, bagaimana rencana Mutin mengenai Semina itu? Biarkan saja. Kita lihat perkembangannya dulu. Om, mau beli kuenya nggak? Kue yang mana? Kue ini Om, kue apa lagi? Kok gede betul, Neng? Apanya yang gede Om? Anunya, maksudnya kuenya. Ngobrol di dalam aja yuk. Ayo. Bang, geli, bang. Duh, Bang Jaja nakal betul sih. Nggak enak tuh. Nanti dilihat orang. Aduh, tenang aja. Kenapa sih? Jangan khawatir, nggak ada yang lihat. Orang juga lagi sibuk sama tugasnya masing-masing. Iya, enak aja. Biar orang lain nggak lihat juga. Asik ya? Asik ya? Gue siram. Yuk, jangan yuk temen lu, Jaja. Gila lu bercanda pakai gituan. Ngapain lu kemari? Kok tanya ngapain? Lu mau informasi nggak dari gue? Kalau nggak mau udah deh. Gue tinggal. Yuk, jangan main gituan deh, yuk. Duduk. Yuk. Semalam ada kejadian lagi. Om dirampok dan ditelanjangin. Tapi dia nggak mau lapor. Dia bilang dia malu kejadiannya di tempat gituan. Soal kerjaan kita, gimana? Dapat informasi? Gue dapat. Gue sering lihat ada mobil suka datang ke situ. Lalu salah seorang dari tukang kue masuk ke mobil itu. Gak lama keluar, masuk mobil Dipo. Siapa tuh Dipo? Siapa lagi paling tukang pukulnya tuh cewek-cewek. Gak lama tuh mobil cabut deh. Gue gak tahu kemana perginya. Sebentar, gue berak dulu. Ngehe bener. Gue lagi naik cerita tinggal ngeden. Sial. Mar, lihat di sini. Tenang aja. Hei, masa gini-gini? Apaan tuh? Gimana kue mega di Aduh, abang tungguin dari tadi deh. Abang yang narik. Bang, kue saya aja, Bang. Misalnya anget, Bang. Itu mah gak enak basi, Bang. Usul aja lu, tikus nyinging. Jadi tikus nyinging atau kelikanya, Bang. Enak, Bang. Lagi, Bang. Sombong amat sih. Biarin aja deh ya.
khawatir dengan pakaian-pakaian dan perhiasan yang baru kita beli ini. Loh, memangnya kenapa? Kan kau tahu sendiri, Tini dan Ira, mereka selalu iri. Apalagi mereka melihat semuanya ini. Ah, acuh aja, Min. Pokoknya kau jangan takut. Kalau mereka berani macam-macam, biar aku yang menghadapinya. Jangan mereka pikir kita diam saja. Takut sama mereka. Berhenti! Jangan berteriak kalau kalian ingin selamat. Minggir, Marsan! Mau mampus kau! Ayo, Min, cepat kita lari. Ayo. Tapi, Ma, kasihan. Dia temannya Bang Jaja. Peduli amat, yang penting kita selamat. Ayo. Aku yakin kelompok macan merasa tersinggung dengan ucapanmu tempo hari. Mana mungkin mereka berani macam-macam pada si Godar. Kau boleh bilang begitu, tapi siapa lagi yang menteror anak buahku kalau bukan mereka? Aku yakin ini pasti perbuatan mereka. Sementara mereka belum mampu dan belum mempunyai kekuatan untuk melawanmu. Lalu ngapain si Dipo dan semua anak buahnya? Mengatasi persoalan begitu saja tidak sanggup. Sudah jelas. Tugas mereka adalah untuk melindungi para penjual kuemu itu. Kau ini bagaimana sih? Kan kau tahu sendiri. Si Dipo itu preman kampung. Lain dengan anak buahmu si Badun. Yang memang sudah terbiasa dengan pekerjaan besar seperti ini. Pokoknya, aku ingin kau yang mengatasi teror-teror yang mereka lakukan. Baiklah, Godar. Kalau kau tidak mau mengatasi persoalan ini, kita putuskan saja hubungan kita sampai di sini. Kau jalan sendiri dengan pekerjaanmu, dan aku jalan sendiri dengan pekerjaanku. Tunggu dulu, sayang. Baiklah. Aku akan atasi semua persoalan itu. Tapi bersabarlah. Aku harus lidiki dulu. Betul mereka yang melakukan. Percayalah. Walau bagaimana, aku tetap memerlukan bekerja sama denganmu. Kok lesu amat, Min? Sarapan kedua dong. Sarapan kedua? Iya. Dia mau ngajak Minum ini. Jadi kamu bayar. Iya, ntar malam minggu nonton berdua lagi. Iya dong. Tin, sama rame-rame. Iya dong. Hemina, kami ingin memberi peringatan padamu. Mulai sekarang, kami tidak ingin kau memonopoli perdagangan ini. Maksudmu? Ya, kau jangan serakah. Biarkan sebagian pembeli membeli pada kami. Bukan si Mari, si Ira itu. Kalian kan tahu sendiri, itu semua bukan kemauanku. Tapi memang mereka semua yang mau membeli padaku. Kau tahu, sebelum kau berada di tempat ini, kehidupan kami di sini semua stabil dan tentram. Karena kami semua berlaku adil, sehingga terjadi pemerataan. Lalu, apa yang kau inginkan dariku? Tidak banyak, hanya keadilan. Agar pemerataan tercipta untuk kita semua. Aku sama sekali tidak mengerti. Dan aku tidak tahu bagaimana caranya menciptakan suatu pemerataan yang kau maksud itu. Gampang. Mulai nanti malam, kau serahkan 2/3 dagang pada kami. Kau hanya bawa 1/3-nya. Setelah daganganmu habis, kau harus langsung pulang. Tidak bisa. Kalian tidak bisa seenaknya saja menentukan kebijaksanaan. Itu kan hak dia untuk menarik langganan sebanyak-banyaknya. Diam kau. Rupanya kau yang selalu menghasutnya. Bukan menghasut. Aku hanya mencoba membela kebenaran. Bangsat. Rupanya kau sudah mulai berani banyak bicara. Ira.
Apa kalian semua? Siapa yang suruh kalian berkelahi? Kalau berkelahi sekali lagi, tahu sendiri akibatnya. Cepat-cepat. Hari sudah sore. Bubar semua. Bubar. Lagi enak suruh berhenti ya. Bagaimana Bang? Kelompok macan malam ini akan mengambil jatahnya. Berapa banyak mereka minta? Dia bilang sekurang-kurangnya 700 gram Bang. Oke. Kau kirim 700 gram nanti malam. Tapi ingat, kau harus ikut langsung mengawasi penyerahannya. Baik Bang. Aku sudah tidak percaya dengan si Dipo. Dan kau harus lebih waspada. Aku rasa mereka akan melakukan sesuatu pada kita. Pokoknya, kalau mereka menginginkan kekerasan, apa boleh buat? Kita harus tunjukkan sikap kita. Betul Bang. Om, mau nyobain kuenya? Boleh juga. Kejar mereka cepat. Kau tolong si Mina. Oke. Berhenti. Min nggak apa-apa? Tidak, Bang. Kau kenal siapa mereka? Tidak, aku tidak mengenal mereka. Kenapa mereka menculikmu? Kenapa, Mina? Kau kenal? Iya, dia yang sedang aku cari. Dia pamanku. Jangan ngaco lu. Ngomong sembarangan aja. Betul, tidak salah. Aku yakin dia pamanku. Aku tidak mengerti maksudmu. Coba kau ceritakan yang sebenarnya. Sebelum ibuku meninggal, dia berpesan padaku agar aku mau menemui pamanku di kota. Nah, setelah ibuku meninggal, aku pun berangkat ke kota ini. Aku mencoba mencari alamat pamanku. Ternyata sulit juga mencarinya. Ya, memang alamat yang aku bawa itu tidak lengkap. Karena letih, aku beristirahat di sebuah taman.
tiba-tiba datang sekelompok laki-laki yang menyambar tasku. Tapi akhirnya ada seorang laki-laki yang menolongku. Namanya Badrun. Yang akhirnya aku ketahui, bajingan juga. Dialah yang membuat aku terdampar di sarang sindikat itu. Sebenarnya asalmu dari mana? Dan siapa nama ibumu? Lantas apa hubungannya dengan orang yang kau sebut paman itu? Aku dari Cilacap. Ibuku bernama Mida. Sedangkan foto itu, aku pernah melihatnya di dinding rumahku. Ibuku berkata, dia adalah pamanku. Paman Ardi. Betul. Memang dia Pak Ardi, bapaknya si Aryo. Betul. Dia adalah ayahku. Ternyata juga pamanmu. Sayang, dia sudah meninggal. Tapi, ibuku bilang... Ya, beliau belum lama meninggal. Tapi beliau masih sempat menitipkan surat padaku untuk disampaikan pada ibumu di Cilacap. Sudahlah, Mina. Tidak usah disesalkan. Iya, tapi aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Mas. Kan masih ada aku. Apa-apaan sih lo? Gue jadi nggak ngerti. Mari kita baca surat ini berdua. Sekarang kau tidak perlu khawatir lagi. Aku akan menjagamu. Kenapa menangis lagi? Aku menyesal, Mas. Hidupku sudah penuh dengan noda. Bukan seperti Mina yang dulu, yang pernah kedua orang tua kita pernah bayangkan. Tidak, Mas. Aku sudah tidak pantas lagi untuk mendampingimu. Sudahlah, Mina. Kau tidak usah berpikir yang bukan-bukan. Bukan kita yang menentukan baik buruknya hidup seseorang. Percayalah, aku akan tetap mendampingimu. Tapi sekarang, kau harus membantuku untuk menumpas para sindikat itu. Hapus terus. Hati-hati ya, Neng. Jangan sampai salah ngomong. Terima kasih ya, Bang. Iya. Loh, kok kau bisa lolos? Kau tidak diapa-apakan oleh mereka? Tidak. Kamu ceritakan kau dibawa kemana oleh mereka? Dan bagaimana kau bisa lolos? Setelah mereka mengambil baskomku, mereka berhenti di jalan yang gelap. Lalu mereka menyuruh aku turun dari mobilnya. Setelah aku turun dari mobilnya, mereka meninggalkan aku sendirian. Aku tidak tahu saat itu aku berada di mana. Dan aku tidak tahu kemana arah aku harus pulang. Semalaman sampai pagi, aku berjalan terus. Lalu kenapa kau bisa naik bajai itu? Ya, kemudian aku bertemu dengan salah seorang langgananku. Dan aku yang memintanya agar dia mau mengantarkan aku pulang. Jadi kau sama sekali tidak tahu dibawa kemana oleh mereka? Tidak. Kalian memang dungu semua. Percuma saja aku menyuruh kau membantu si Dipo. Kalau kau juga tidak bisa mengatasinya. Ya, tapi yang mbak mobil kan si Dipo, bukan aku. Kenapa bukan kau yang pegang kemudi? Mana mungkin anak kampung itu bisa bawa mobil? Tidak perlu kau salahkan anak buahku. Kalau sudah begini, salah seorang anak buahku telah menjadi korban mereka. Pokoknya, aku ingin kau yang mengadakan perhitungan dengan mereka. Jangan khawatir. Itu sudah pasti akan kulakukan. Ngomong saja kalian. Pokoknya aku tidak ingin anak buahku jadi korban lagi. Tentu. Aku juga tidak mau, sayang. Nah, kau dengar, Badrun?
Sebaiknya secepatnya kau mencari mereka. Kalau perlu, bawa ke sini. Aku akan memberikan pelajaran. Ya. Mina dilepaskan oleh mereka di tengah jalan. Dan dia pulang diantar oleh bajai. Betul, Bang. Saya melihat sebuah bajai mengikuti saat itu. Ya, bajai itu sering mangkal di tempat beragangku. Mina mengatakan dia bertemu di jalan dengan langanannya. Tapi menurut Dipo, tukang bajai itu mempunyai seorang teman yang nampaknya seperti reserse. Sudah berapa bulan kau masih belum berhasil membongkar komplotan itu? Dan sekarang kau malah membunuh seorang saksi yang seharusnya kau tangkap. Aku tidak sengaja membunuhnya. Kau kan tahu sendiri mereka bersenjata. Tapi aku punya bukti dengan senjata dan 700 gram morfin yang berhasil aku sita dari tangan mereka. Memang, kalian berhak untuk menyelamatkan nyawa kalian. Hati kecilku sendiri pun mengatakan demikian. Tapi kau juga harus ingat, kau bukan hanya berhadapan dengan aku sendiri. Dan tentunya kau pun tahu bahwa aku juga harus mempertanggungjawabkan segala tindakan kalian. Ya, aku mengerti dengan keadaan ini. Dan aku juga mengerti posisimu sebagai pimpinanku. Percayalah, aku masih menghormatimu. Dan aku berjanji, tugasku ini akan kuselesaikan dalam waktu yang singkat. Karena sekarang aku sudah punya mata di sarang sindikat itu. Apa yang kau cari, Badrun? Ingat, Badrun, kau telah membunuh salah seorang dari temanku. Berarti kau telah menyulut perperangan di antara kita. Kami tidak pernah membunuh teman kalian. Tapi kalian telah menabrak temanku dalam peristiwa itu. Oke, Badrun. Kalau kau masih bisa bertemu dengan bosmu si Godar, kasih tahu pada dia bahwa kami akan segera mengambil alih kekuasaannya. Ngerti? Bangsat. Beritahu kepada si Macan bahwa si Godar akan memberi pelajaran kepadanya agar dia lebih tahu diri. Hai! Jangan, Bang. Jangan bunuh aku. Sungguh, kami tidak sempat membawa lari morfin itu. Ketika kedua laki-laki yang naik bajai itu menyergap kami, baskom itu dipegang oleh wanita itu. Dan teman kami yang menyeret wanita itu tertembak. Lalu kami melarikan diri. Tidak mungkin wanita itu berbohong pada kami. Dia melihat kalian yang membawa lari baskom itu. Setelah dia kalian turunkan di tengah jalan. Tidak, Bang. Kami tidak menurunkannya tengah jalan. Perempuan itu bohong. Saya kira dia berkomplot dengan kedua laki-laki itu. Diam. Kau pikir aku ini siapa? Ingin kau bohongin begitu saja? Oke. Sekarang aku ingin tahu. Di mana si Macan? Aku tidak tahu. Sungguh, Bang. Kami tidak pernah berhubungan langsung dengannya. Bangsat! Kau jangan berlagak bodoh di depanku. Baiklah. Kau bilang si Macan menginginkan peperangan di antara kita.
Aku akan segera memulai Jangan, Bang. denganmu. Jangan, Bang. Jangan. Jangan, Bang. Jangan. 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 Hai, 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 itu cewek-cewek genit. Hai, 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 bibir merah alis lentik, pinggulnya digoyang-goyang, yang lihat jadi merangsang, bikin orang penasaran, pala jadi keliangan. Hai, 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 itu cewek-cewek genit. Tinggal dipilih mana yang suka, asalkan saja ada syaratnya. Kue di baskom harus dibeli, bayar 1.000, Itu yang lagi nyanyi. Tukang bajai yang harus kita awasi. boleh dicium. Lalu mana temannya itu? Belum kelihatan. Pipi. Hai, 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 itu cewek-cewek genit. Hai, 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 bibir merah alis lentik, pinggulnya digoyang-goyang, yang lihat jadi merangsang, bikin orang penasaran, pala jadi keliangan. Hai, 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 itu cewek-cewek genit. Tinggal dipilih mana yang suka, asalkan saja ada syaratnya. Kue di baskom harus dibeli, bayar 1.000, 3 kembali, boleh dicium asal di pipi. Hai, 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 itu cewek-cewek genit. Hai, 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 bibir merah alis lentik. Percuma, Mina. Kami sudah mengetahui semuanya. Jadi kau tidak perlu berdusta lagi. Aku ingin tahu sekarang. Siapa tukang bajai itu? Dia hanya salah satu langgananku yang biasa mangkal di tempat kami berjualan. Bagus. Dan temannya? Temannya? Aku tidak tahu dan aku tidak mengenalnya. Terus terang saja, Mina. Om Godar sudah menyelidiki dan mengetahui semuanya. Jangan khawatir. Kalau kau mengaku, kami tidak akan menghukummu. Betul, Tante. Mina tidak mengenalnya. Seharusnya kau sudah tahu bahwa dia seorang polisi. Tidak, aku tidak tahu. Barat, kurang ajar. Kau mau menipuku, ha? Mira, kau kurung di dalam kamar itu. Aku yakin dia telah digunakan oleh polisi untuk menyelidiki kita. Yo, gua khawatir penyelidikan ini diketahui oleh mereka. Sebab sejak gua nganterin si Mina pulang, sampai sekarang gua gak ketemu lagi sama dia. Waktu lu antar ada yang lihat nggak? Rasanya sih kagak. Gua gak tahu deh kalau ada yang lihat. Menurut teman-temannya gimana? Gua udah tanya, termasuk si Marni, tapi pada yang ngaku. Cuma dari jawabannya seperti menyembunyikan sesuatu. Oke, sekarang kita ke sana. Lu kan udah tahu tempatnya. Tahu dong, masa gua lupa. Sekalian kita selidiki itu tempat. Oke? Kesana.
Gue malu. Gue takut ketemu si Marni. Sialan, belagak gila lo. Kok cuma 5.000, Tante? Memangnya kamu mau berapa duit? Dikasih segitu sudah bagus daripada nggak dikasih. Ngantar barang seperti morfin itu kan berat resikonya, Tante. Masa makin lama makin turun? Bukannya makin naik. Dulu sekali antar, paling tidak 50.000 rupiah. Berani betul kau mengajari aku. Soal resiko bukan kalian yang tanggung. Tapi aku tahu. Dan aku tidak pernah menurunkan jatahmu. Tapi memang grafik perdagangan sedang menurun. Jadi wajar kalau jatahmu menurun. Sudah, Latin. Terima saja. Kau kan tidak mengerti teori dagang. Biarkan Tante Mira yang mengaturnya semua. Nanti kalau resesi sudah berakhir, kau pasti akan menerima lebih baik. Iya. Tapi jangan diputuskan secara sepihak begitu dong. Kan bisa dikompromikan sebelumnya. Diam! Aku tidak mau dengar lagi sanggahanmu itu. Ingat, kalau sampai yang lain ikut-ikutan memberontak, kau harus terima resikonya. Mengerti? Bagaimana, Tin? Kau masih lebih baik. Aku hanya menerima 5.000 rupiah saja. 10.000 bukan berarti baik, Tin. Kan biasa kita menerima jauh di atas itu. Lalu, kau diam saja dikasih segitu. Aku tidak mau menerima tadinya. Dan aku protes. Tapi malah dia marah dan mengancamku lagi. Nggak bisa dong caranya begitu. Jangan takutin. Aku juga mau protes. Ngomong saja kalian. Jangan takut, jangan takut. Di depan mereka kalian tidak pernah berani buka suara. Selalu aku yang kalian suruh bicara. Bukan aku takut berontak pada mereka, tapi resikonya. Kalian berani tanggung bersama tidak? Aku berani. Aku bersedia mendukungmu, Tin, dan menanggung resikonya. Yang mana rumahnya, Jak? Tuh yang paling besar. Kok sepi? Tapi dalamnya ramai kayak Raron. Yuk kita lihat belakang aja. Ayo. Dengan adanya persaingan di antara kita, akhirnya justru akan menguntungkan mereka. Maka dari itu, teman-teman, tidak perlu menganggap Minah sebagai saingan. Tapi terimalah dia sebagai bagian dari hidup kita. Apa hubungannya dengan Minah? Apa kita bisa mendapatkan sesuatu dari dia? Dalam hal ini, bukan harapan yang kita cari. Ingat, kehidupan adalah bagaimana melaksanakan keharusan. Kalian semua tahu bahwa Minah hampir mendapat musibah. Tapi setelah dia dapat lolos dari maut, bukannya pujian atau hadiah yang dia dapat, melainkan dia disekap oleh si Godar di sarang sindikat itu. Apakah ini namanya bukan eksploitasi terhadap kaum kita? Ade. Sekarang Minah, tapi besok mungkin akan terjadi pada diri kita. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, kini tiba saatnya untuk melaksanakan keharusan itu. Minah kita jadikan contoh. Minah kita jadikan motivasi. Minah kita jadikan gairah kehidupan. Minah. 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 Kembalikan Minah. Gila begitu. Tini, kesini kau. Rupanya kau belum puas. Kau mau berontak pada kami. Siapa yang mulai kegaduhan ini? Siapa? Pasti kau yang mengorganisir mereka. Karena kau tidak bisa protes pada kami. Dipo? Tunggu. Bukan dia yang harus kalian salahkan. Akulah yang memulai pemberontakan ini. Rupanya kau biang keladinya.
Ya, aku yang memulainya. Aku mewakili suara mereka yang sudah bosan dengan cara kalian mengeksploitir kami. Kami ingin perubahan dan keadilan. Dan kami ingin Minah dikembalikan kepada kami. Berani betul kalian menuntut macam-macam pada kami. Kau tahu resikonya kalau berani melawan pada kami, ha? Kami sudah pertimbangkan apa yang akan terjadi pada kami. Dan kalau kalian sampai berani melakukan kekerasan pada kami akan melapor pada yang berwajib. Bangsa! Urus dia. Iya, Bang. Dan jangan lupa lapor Kapten Hendra. Aku kejar Dipo. Iya, iya. Ada waktunya. Ayo kita tolong dia. Ayo kita tolong dia. Ayo cepat. Ayo. Ayo, ayo kita angkat pelan-pelan. Ayo. Angkat satu.
Cepat keluar dari sini. Bawa Mina keluar. Beres, bos. Jangan khawatir kalau nggak Jaja jagoan Lenong. Ayo, Min. Aduh, ada apa lagi? Keadaan lagi gawat begini, lu nempel aja kalau lima ketan. Ayo, mau mati lu. Awas bang, hati-hati. Lewat sini saja. Aduh, kenapa mesti takut? Baru kenal sama abang. Jangan sini. Magnus. Kenalin. Kau kan jaga pasal nembak. Hei, berhenti!
Hei, ngapain bang? Jenguk. Sebelum ku perintah. Baiklah, kalian menyerah saja. Kalian sudah terkepung. Kami tidak akan menyakiti kalian. Masih harus mempertanggungjawabkan ini semua. Mas Aryo, Bang Jaja nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Ya apa-apa dong. Bang Jaja cuma besok doang. Kalau pelor sih segen ketemu abang.